Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol, dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah bukan tidak pernah kirim debt collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gue nggak salah tangkap, Mbak Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector gitu Enggak, kan? ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu Koruben? Nomornya sih. Oh, nomornya. Kemarin ada yang ngomong Assalamualaikum WRWB, teman-teman. Selamat datang kembali di Surapento, Hanel Reaksi yang akan membahas kabar terbaru seputar Ruben Onsu dan Sarwenda. Kali ini polemiknya makin panas. Mulai dari persoalan debt collector, rekaman pertengkaran, sampai bantahan terhadap pernyataan Sarwenda soal kehidupan rumah tangga mereka. Yang bikin penasaran, muncul klaim bahwa ada rekaman yang justru memperlihatkan situasi berbeda dari yang sebelumnya disampaikan. Bahkan isu ini kembali menyeret persoalan anak dan hak asuh. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah klarifikasi justru membuat masalah semakin panjang? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. dia tidak pernah mengatai Ciong, apalagi itu di depan umum. Kalau berantem aja pasti minta waktu jauh atau di luar anak, biar anak nggak tahu. Ternyata ya, setelah bukti faktanya keluar, ada video yang teriak-teriak, ngamuk, membabi buta, sampai dilerai banyak orang. Ketahuan deh dengan video itu. Dah, gimana ya Enda? Ketahuan deh, siapa suruh podcast dah. Syukur kan? Syukur. Semua orang jadi tahu kok sifat asli lo. Katanya tidak membatasi, katanya tidak melarang. Kalau mau berjumpa anak-anak tinggal berjumpa. Yang ada katanya Babang RO sendiri tuh tidak pernah respon dengan komunikasi tentang anak-anak, gitu ngomongnya. Lah tahu-tahu warga dibalas secara elegan sama Babang RO dengan bukti video jebret. Dimana ketika Babang RO ini bertemu dengan sang anak tercinta, lah ngapa itu ada security komplek di belakang ngintal-ngintil melulu, pakai baju batik, udah kayak bapak-bapak komplek yang lagi nungguin para tamu undangan. Ya kan, udah kayak pagar betis gitu, kayak pagar ayu. Ya, berdiri tegak sambil memantau, menguntit, gerak-geriknya seperti apa. Lu pikir Babang RO ini teroris apa, penculik yang lagi ngedeketin anak-anak begitu? Apa gimana? Apakah itu yang disebut tidak membatasi? Tidak sayang, bukan seperti itu. Yang namanya tidak membatasi itu atau tidak melarang itu tidak seperti itu. Ya, lu kasih waktu sesuai perjanjian, misalkan 3 hari, ya udah lu kasih waktu tuh 3 hari biar anak-anak bareng sama ayahnya, tidur di rumah ayahnya, makan di rumah ayahnya, bermain dengan ayahnya tanpa adanya pengawalan dari security kompleks seperti yang lu kasih kayak kemarin-kemarin tuh. Ya kan? Antepin bareng-bareng tuh, itu ayah kandungnya kok. Bukan teroris, bukan penculik, bukan orang lain, bukan ayah kandungnya. Ya, baru itu disebut tidak membatasi, tidak melarang. Kalau tindakan yang lu berikan ketika Babang RO berjumpa dengan anaknya, ya kan, lu ngebawa ayang-ayangan lu begitu si security komplek, ya kan, terus tiba-tiba dia memantau gerak-gerik ayah dan anak tersebut, terus lu dengan segera, dengan secepat mungkin lu nyamperin anak lu, mengajak anak lu pergi begitu kan, dengan wajah yang sepet banget dilihatnya itu muka, ya, memasang muka sepet, muka pahit lah, pokoknya segala macam rasa dah di muka lu itu, kagak enak banget dilihatnya, ya kan, sambil lu tarik, ya iyalah gimana anak kagak takut sama lu. Buktinya sebelum lu samperin, sebelum lu tarik tuh anak
pergi, dia nyaman-nyaman aja sama bapaknya. Tadinya dia tuh mau klarifikasi, mau bersih-bersih nama gitu ya guys, malah makin dihujat. Coba kalian tengok aja itu komen-komennya. Ditanya apa, jawabannya apa. Bagdes itu tanyakan kayak gini, tapi kan kamu kalau nge-live gitu suka mesra-mesraan apa, apalagi kita tinggal di Indonesia itu kan sangat nggak pantas gini-gini. Tahu nggak jawabannya apa? Aku nge-live itu di rumah aku, awalnya aku nge-live nggak nyambung. Kamu sisa jawab begini aja. Iya, itulah kehilafan saya gitu, karena aku nge-live sambil mesra-mesraan apa acara aku sama CEO aku gitu. Harusnya gitu jawabannya, anak. Terlalu banyak topik yang dia tarik. Ada persoalan debt collector, utang apalah, kasur segala macam itu nggak peduli kita netizen tuh. Kita cuman nggak suka cara ngomong untuk kamu itu. Tinggal minta maaf aja, akui udah. Nanti di briefing dulu dia ini sebelum ngomong, biar nggak letternya siapa, atas nama siapa, gitu. Mau kalau anak-anakku tahu tentang berita-berita di luar, terus abis itu dia bilang lagi aku tuh nge-live itu sambil kerja, anak aku main di depan aku, jadi aku nggak mau kehilangan momen itu. Kamu udah mempertontonkan secara langsung, mereka udah lihat. Gak mau disalahin banget ini orang ini. Aduh, belum lagi itu air matanya, maksa banget gitu biar keluar. Waktu ngatain ayahnya anak-anak itu apa gitu. Ya aku kalau ada di posisinya pasti nggak nyaman. Bukan lagi nggak nyaman, tapi sangat melukai. Kenapa kamu nggak mau minta maaf? Aku pikir tuh dia klarifikasinya di situ tuh dia akan makin bijak. Kita mempersoalkan etika. Karena kamu tuh public figure, gak pantas kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Apalagi itu adalah ayah dari anak kamu, sangat bertanggung jawab memberikan nafkah selama ini. Adabnya, jangan meludahi muka orang yang udah pernah ngasih kamu kehidupan yang sangat layak. Aku yang netizen pengen kamu akui udah itu adalah kehilafan saya, dan saya mengakui kehilafan saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Agak lain emang si ini. Nah, tangisannya Mbak Sarwendah ini sebenarnya kalau kita melihat itu adalah bentuk rasa capek, lelah dengan bukan hujatan ya, pro dan kontra netizen. Nah, ini ada satu bahasa yang agak sebenarnya itu kalau kita menelaah ini membahayakan Mbak Sarwendah, di mana dia mengatakan bahwa anaknya di media sosial dibully. Nah, itu berarti sampean menyalahkan netizen, Mbak. Padahal sampean mengajarkan anak sampean di mana seolah-olah ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, Mbak Cici bisa untuk langsung mengulti. Nah, itu bahasa-bahasa kesombongan, Mbak. Begitu. Jadi di sini bukan karena netizen ini melakukan suatu tindakan tanpa ada sebab musababnya, Mbak. Jadi kalau mau disampaikan ini, siapa sih yang salah sebenarnya? Yang salah tetap yang melakukan pertama, di mana ini menjadikan pro dan kontra. Lah, ada lagi bahasan lagi. Dibully di sekolah, dikatakan dia anak yang tidak tahu diri. Mbak, sekolahnya kan sekolah tingkat internasional. Kalau sampai itu terjadi, ayo nanti sekolahannya yang protes toh, Mbak. Benarkah ada terjadi pembulian? Karena Mbak SW ini menyampaikan itu di publik. Ini yang bahaya. Dimana nanti itu akan mencoreng nama sekolahannya. Apalagi nanti dicari tahu tuh sekolah. Kan tahu sendiri netizen itu kalau main detektifan kayak apa. Dicari itu nanti sekolahnya. Nanti seolah-olah sekolah ini citranya bagaimana nih kok sampai ada terjadi pembulian. Karena bullying ini sungguh luar biasa, sebuah kejahatan yang bisa membunuh tanpa menyentuh, Mbak. Sakjane, Mbak, lebih baik Mbak SB ini menenangkan diri tanpa keluar dulu di publik. Biarkan ini sedikit leram menulu, Mbak. Dan netizen siapa yang bisa mengendalikan netizen? Nah, teman-teman, setelah kita melihat dan mendengarkan keseluruhan persoalan yang dibahas dalam video ini, sekarang saya mau memberikan komentar saya pribadi. Sekali lagi, ini adalah pendapat saya sebagai penonton dan sebagai pembuat konten reaksi, jadi jangan dianggap sebagai putusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kita juga tidak berada langsung di dalam rumah tangga mereka dan tidak mengetahui seluruh kejadian yang sebenarnya. Kalau saya melihat persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini, yang paling terasa justru bukan lagi soal siapa yang paling pintar memberikan klarifikasi. Yang terasa adalah bahwa masalah yang awalnya merupakan persoalan pribadi sekarang sudah menjadi konsumsi publik yang sangat luas. Dan menurut saya, disinilah persoalannya menjadi semakin rumit.
Ketika seseorang sudah masuk ke ruang publik untuk memberikan penjelasan, tentu publik akan memberikan respons. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang membela, ada juga yang mengkritik. Itu sudah menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Tetapi yang menurut saya harus benar-benar diperhatikan adalah anak-anak. Karena dari narasi yang kita dengarkan, persoalan ini bukan hanya tentang hubungan dua orang dewasa. Sudah ada pembahasan mengenai anak, pertemuan dengan anak, bahkan muncul cerita mengenai suasana ketika seorang ayah bertemu dengan anaknya. Ada pula klaim mengenai pengawasan security ketika pertemuan tersebut berlangsung. Menurut saya, kalau sudah sampai menyangkut anak, semuanya harus lebih hati-hati. Saya pribadi justru kurang tertarik kalau perdebatan ini berubah menjadi pertandingan, siapa menang, siapa kalah, siapa berhasil membungkam siapa, atau siapa yang punya bukti paling kuat. Karena pada akhirnya, kalau dua orang dewasa terus saling memberikan bantahan di depan publik, yang paling dikhawatirkan adalah dampaknya kepada anak-anak. Saya juga melihat ada satu hal yang cukup menarik dalam narasi ini, yaitu mengenai klaim adanya rekaman yang disebut memperlihatkan pertengkaran atau kemarahan di hadapan anak-anak. Kuasa hukum Ruben disebut menggunakan rekaman tersebut untuk membantah pernyataan sebelumnya mengenai dinamika rumah tangga. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak mau langsung mengatakan, oh berarti yang satu pasti bohong. Tidak sesederhana itu. Sebuah rekaman memang bisa menjadi potongan dari sebuah kejadian. Kita bisa melihat atau mendengar sesuatu, tetapi belum tentu kita mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Karena itu, saya lebih memilih mengatakan bahwa rekaman tersebut menambah sudut pandang baru dalam polemik ini, bukan otomatis menjadi keputusan final mengenai seluruh persoalan rumah tangga mereka. Ini penting supaya kita sebagai netizen juga tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kemudian ada lagi persoalan mengenai klarifikasi. Menurut saya, klarifikasi itu sebenarnya bagus. Kalau ada tuduhan atau pernyataan yang dianggap merugikan, seseorang memang punya hak untuk menjelaskan versinya. Tetapi menurut saya, cara melakukan klarifikasi juga sangat penting. Karena terkadang orang berniat membersihkan nama, tetapi karena terlalu banyak hal yang dibicarakan, akhirnya justru membuka pintu untuk kontroversi baru. Dan dari narasi yang kita dengarkan, memang ada respons netizen yang merasa bahwa klarifikasi tersebut tidak menyelesaikan persoalan, bahkan justru memunculkan kritik tambahan. Ada yang menilai seharusnya persoalan tertentu cukup diakui sebagai kekhilafan dan kemudian meminta maaf. Kalau pendapat saya justru setuju dengan prinsip sederhananya, kalau memang ada ucapan yang dirasa keliru, tidak ada salahnya mengakui kesalahan. Meminta maaf bukan berarti kalah. Meminta maaf juga bukan berarti seluruh tuduhan terhadap kita otomatis benar. Kadang meminta maaf hanya berarti kita cukup dewasa untuk mengatakan bagian itu memang tidak seharusnya saya lakukan. Menurut saya itu jauh lebih kuat daripada berusaha menjelaskan segala sesuatu sampai akhirnya masyarakat semakin bingung. Apalagi mereka berdua bukan orang biasa. Mereka adalah figur yang kehidupannya memang mendapatkan perhatian publik. Apapun yang mereka katakan bisa dipotong, disebarkan, dibahas ulang, kemudian diberikan komentar oleh ribuan bahkan jutaan orang. Jadi menurut saya, semakin terkenal seseorang, semakin besar juga tanggung jawab untuk menjaga ucapan. Namun saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang menjadi penonton. Jangan sampai kita sebagai netizen ikut memperkeruh keadaan. Saya sering melihat ketika sebuah konflik figur publik muncul, netizen langsung membentuk dua kubu. Ada kubu A, ada kubu B. Yang satu dianggap malaikat, yang satu dianggap penjahat. Padahal kita tidak tahu kehidupan mereka secara lengkap.
Hari ini kita bisa melihat satu video dan merasa yakin bahwa seseorang benar. Besok muncul video lain, lalu pendapat kita berubah. Lusa muncul klarifikasi baru, berubah lagi. Begitulah dunia media sosial. Karena itu menurut saya, lebih baik kita memberikan komentar berdasarkan apa yang memang terlihat atau terdengar dalam materi yang kita tonton, tanpa mengarang cerita di luar itu. Saya juga cukup prihatin ketika persoalan anak ikut menjadi bahan perdebatan publik. Kalau memang benar ada persoalan mengenai pertemuan orang tua dengan anak, menurut saya itu harus diselesaikan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Jangan sampai anak kemudian menjadi seperti alat pembuktian untuk memenangkan perdebatan orang dewasa. Karena anak tidak memilih dilahirkan ke dalam persoalan tersebut. Anak juga tidak memilih orang tuanya menjadi bahan pemberitaan. Dan anak tidak seharusnya harus memikul beban konflik orang dewasa. Itu pendapat saya pribadi. Kemudian soal debt collector. Dalam narasi ini juga muncul pembicaraan mengenai beberapa debt collector yang disebut datang berkaitan dengan mobil, pinjol, handphone, atau kartu kredit. Ada pula penjelasan bahwa rumah tidak mengirim debt collector, melainkan disebut mengirim surat lelang. Menurut saya, bagian ini juga jangan sampai kita simpulkan secara sembarangan. Karena masalah utang adalah masalah serius. Jangan hanya karena ada seseorang mengatakan sesuatu di podcast atau media sosial, kemudian kita langsung menganggap semua detailnya sebagai fakta yang sudah terbukti. Saya lebih memilih menunggu penjelasan yang benar-benar jelas daripada ikut menyebarkan asumsi. Tetapi kalau kita tarik benang merah dari seluruh persoalan ini, saya melihat satu masalah besar, terlalu banyak hal pribadi yang akhirnya masuk ke ruang publik. Dan ketika sudah masuk ruang publik, hampir mustahil untuk mengendalikan bagaimana masyarakat akan merespons. Bahkan ketika seseorang mengatakan ingin memberikan klarifikasi agar namanya bersih, publik tetap mempunyai hak untuk menilai berdasarkan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, menurut saya publik juga harus memberikan batas. Kita boleh mengkritik, kita boleh tidak setuju. Kita boleh mempertanyakan, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan, fitnah, ancaman, atau tindakan yang menyerang kehidupan pribadi secara berlebihan. Karena pada akhirnya mereka tetap manusia. Mereka bisa salah bicara. Mereka bisa emosi. Mereka bisa menyesal. Mereka juga bisa merasa lelah dengan tekanan publik. Dalam narasi terakhir juga disebutkan bahwa Sarwenda akhirnya membuka suara mengenai dinamika internal dan mengakui adanya kesalahan serta penyesalan atas perkataan yang pernah disampaikan di depan publik. Kalau saya pribadi melihat pengakuan seperti itu, saya justru menganggapnya sebagai sesuatu yang seharusnya bisa menjadi titik untuk berhenti. Kalau memang seseorang sudah menyadari ada ucapan yang salah, ya sudah, ambil pelajarannya. Tidak perlu terus-menerus dibalas dengan kontroversi baru. Karena kalau setiap klarifikasi dibalas klarifikasi, kemudian dibalas lagi dengan rekaman, kemudian dibalas lagi dengan podcast, lalu dibalas lagi oleh netizen, kapan selesainya? Tidak akan selesai. Dan semakin panjang persoalan itu dibicarakan, semakin banyak pula orang luar yang ikut masuk ke dalam persoalan yang sebenarnya sangat pribadi. Menurut saya, kalau memang ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, serahkan kepada jalur hukum. Kalau berkaitan dengan hak asuh, biarkan proses yang berwenang menentukan. Kalau berkaitan dengan komunikasi antara orang tua dan anak, cari jalan terbaik yang benar-benar mengutamakan kepentingan anak. Sementara kita sebagai netizen, ya, kita bisa menonton, menganalisis, memberikan pendapat, tetapi tetap tahu batas. Saya pribadi juga tidak ingin mengatakan Ruben Onsu sepenuhnya benar atau Sarwenda sepenuhnya salah hanya berdasarkan potongan narasi yang kita lihat.
Saya kira persoalannya jauh lebih kompleks daripada itu. Yang bisa kita nilai adalah pernyataan yang keluar ke publik dan bukti yang memang ditampilkan. Kalau ada pernyataan yang bertentangan dengan bukti, tentu wajar kalau publik mempertanyakannya. Tetapi mempertanyakan berbeda dengan menghakimi. Ini yang menurut saya sering dilupakan oleh netizen. Kita boleh berkata, saya rasa pernyataan ini tidak konsisten. Tetapi jangan langsung berubah menjadi, berarti orang ini pasti pembohong. Karena itu sudah melangkah lebih jauh. Saya sendiri kalau menjadi pihak yang sedang menghadapi masalah seperti ini, mungkin justru akan memilih semakin sedikit bicara di ruang publik. Bukan karena takut, tetapi karena semakin banyak kita bicara, semakin banyak pula kalimat yang bisa disalahartikan, dipotong, atau menjadi bahan perdebatan. Kadang diam bukan berarti kalah. Kadang diam justru merupakan cara paling efektif untuk menghentikan api. Dan menurut saya, dalam situasi seperti ini yang paling penting bukan memenangkan opini netizen. Yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa keluar dari persoalan ini dengan kerugian seminimal mungkin, terutama untuk anak-anak. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, sebenarnya saya berpihak kepada siapa? Saya akan jawab, saya lebih berpihak kepada penyelesaian yang sehat daripada berpihak kepada salah satu orang. Saya tidak punya kepentingan untuk membela Ruben. Saya juga tidak punya kepentingan untuk menjatuhkan Sarwenda. Saya hanya melihat materi yang disajikan, kemudian saya memberikan reaksi sesuai dengan sudut pandang saya. Dan menurut saya, ada pelajaran yang cukup besar dari kasus ini. Ketika kehidupan pribadi sudah menjadi konsumsi publik, setiap perkataan harus dipikirkan berkali-kali. Karena satu kalimat bisa bertahan jauh lebih lama daripada emosi yang muncul ketika kalimat itu diucapkan. Sekali seseorang mengatakan sesuatu di depan kamera, internet akan mengingatnya. Dan ketika kemudian muncul bukti atau pernyataan lain yang berbeda, publik pasti akan membandingkan. Jadi buat saya pribadi, daripada terus saling membuktikan siapa yang paling benar, jauh lebih baik kalau semua pihak mulai memikirkan satu hal, bagaimana persoalan ini bisa benar-benar selesai. Bukan selesai di media sosial. Bukan selesai karena salah satu pihak menang debat. Tetapi selesai secara nyata. Terutama demi anak-anak. Karena menurut saya, kalau dua orang dewasa bertengkar, mereka masih bisa memilih untuk berdamai atau berpisah. Tetapi anak-anak tetap akan menjadi bagian dari hubungan tersebut. Dan mereka tidak seharusnya dipaksa memilih siapa yang harus dibela. Jadi itulah komentar saya untuk persoalan kali ini. Kalau menurut saya, polemik Ruben Onsu dan Sarwenda ini sudah terlalu panjang dan terlalu banyak lapisan. Mulai dari persoalan rumah tangga, pernyataan di podcast, respons netizen, rekaman yang disebut sebagai bukti, sampai persoalan anak dan debt collector. Semakin banyak yang dibicarakan, semakin besar pula kemungkinan muncul kontroversi baru. Karena itu saya berharap semua pihak bisa lebih berhati-hati. Dan untuk kita sebagai netizen, silakan memberikan pendapat, tetapi tetap gunakan akal sehat. Jangan hanya percaya karena narasinya sesuai dengan pihak yang kita sukai. Kalau ada bukti, lihat buktinya. Kalau ada bantahan, dengarkan bantahannya. Kalau ada hal yang belum jelas, ya katakan belum jelas. Tidak perlu dipaksakan menjadi kesimpulan. Karena pada akhirnya, kita hanya penonton dari sebuah persoalan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang terlihat di layar. Nah, teman-teman, itu tadi komentar subjektif saya mengenai polemik yang sedang ramai ini. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah kemunculan rekaman tersebut benar-benar mengubah cara pandang terhadap persoalan ini, atau justru semakin memperpanjang polemik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Yang setuju silakan sampaikan alasannya, yang tidak setuju juga silakan berikan argumennya. Yang penting tetap sopan dan jangan saling menyerang. Saya pamit dari Surapentol. Wassalamualaikum WWB.